Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Puji Melati dari Program Studi Manajemen dari kelas MN21K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Nah, penerapan manajemen risiko keuangan ini mempunyai 3 elemen penting. Yang pertama ada prinsip, yang kedua ada kerja, dan yang ketiga ada proses. Nah, proses manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Nah, sedangkan kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Nah, yang terakhir ada proses manajemen risiko adalah aktivitas pengelola risiko yang berurutan dan saling terkait. Nah, yang melingkupi ada ruang lingkup, konteks, dan juga kriteria. Adapun tujuan menetapkan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, memungkinkan penilaian risiko yang efektif, dan perlakuan risiko yang tepat. Nah, penempatan lingkup, konteks, dan kriteria meliputi penetapan definisi ruang lingkup proses dan pemahaman akan konteks internal dan juga eksternal. Nah, komponen pertama dalam proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Nah, dilakukannya karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Nah, manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola dan harus terintegrasinya di dalam proses organisasi. Nah, penetapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi tersebut. Nah, setiap organisasi dapat menetapkan ruang lingkup manajemen risiko pada level yang berbeda dengan organisasi lainnya. Ruang lingkup manajemen risiko ini dapat dibatasi misalnya pada level strategis. Nah, di sini ada hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko. Nah, antara lain yang pertama ada tujuan dan keputusan apa saja sih yang harus dibuat. Yang kedua ada hasil yang diharapkan. Nah, dari suatu proses manajemen risiko itu sendiri. Yang ketiga ada waktu, lokasi, hal-hal yang spesifik dan pengecualian. Yang keempat ada alat dan teknik penilaian risiko secara tepat. Yang kelima ada sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab, dan kedokumentasian atau pencatatan. Nah, yang terakhir ada keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses dana ataupun aktivitas lainnya.